Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadi Rismawati dengan NIM S1S1244080. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin terkait pembelajaran di Wetri School. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan materinya. Nah, sebelum kita mempelajari materi yang ada di Wetri School, kita pertama-tama nyalakan dulu exam di laptop kita, karena untuk menulis kode PHP yang ada di Wetri School itu exam kita akan mengaksesnya di localhost, jadi butuh exam. Ini kita buka dulu examnya, terus nyalakan Apache dan MySQL. Nah, kalau misalnya sudah, kita bisa langsung ke Chrome untuk membuka Wetri School. Nah, kemarin itu kita belajar terkait materi PHP. Dan pembahasan yang saya buat di video kemarin itu sudah sampai di penjelasan switch. Nah, di video sekarang saya itu akan memulai untuk pembahasan materinya itu mulai dari materi loops. Nah, jadi di loops ini juga ada beberapa bagian yang perlu dipelajari. Yang pertama itu adalah PHP loops. Nah, mungkin untuk supaya kita lebih mengerti, karena ini tulisannya masih dalam berbahasa Inggris, kita bisa mengubahnya ke bahasa Indonesia. Nah, jadi di bagian pertama yang akan kita bahas itu adalah di bagian loop. Nah, jadi loop atau perulangan itu dalam PHP digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang-ulang selama kondisi tertentu itu terpenuhi. Dalam PHP kita memiliki beberapa tipe perulangan. Yang pertama itu ada perulangan while. While ini maksudnya mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan ini benar. Jadi kalau misalnya kalau kondisi-kondisi yang ada di dalam program itu terpenuhi, maka loops ini akan terus berjalan. Terus ada perulangan do while, yaitu mengulang blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan itu benar. Kemudian ada perulangan for. Perulangan for ini digunakan untuk mengulang blok kode sejumlah waktu tertentu, dan kemudian ada perulangan for each untuk mengulang blok kode untuk setiap elemen array. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kita bahas lagi di bagian selanjutnya. Kemudian kita masuk ke perulangan while. Jadi di sini kita akan membahas perulangan while. Perulangan PHP while itu dilakukan untuk pengulangan pada blok kode selama kondisi yang ditentukan itu bernilai benar. Nah, jadi singkatnya gini, perulangan while itu mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditetapkan bernilai benar. Di sini tuh ada contoh. Nah, untuk contohnya mungkin kita bisa tuliskan di VS Code saja. Kita ganti folder, masuknya ke ini ya, praktek Wetri School. Nah, kemudian kita buat lagi di sini file latihan. Jadi file ini akan kita pakai untuk mengeksekusi kode-kode yang ada di Wetri School. Nah, jadi untuk di sini itu kita coba akses dengan nama foldernya tadi. Jadi kita masuk ke sini. Nah, di sini belum ada apa-apa karena memang di VS Code-nya tadi kita belum memasukkan codingan apapun. Jadi kita buka lagi Wetri School-nya, kemudian di VS Code nanti kita akan masukkan kode yang ini untuk melihat contoh dari perulangan while PHP. Nah, di sini kita akan tuliskan ulang kodenya. Misalnya kita tuliskan $i sama dengan 1 dengan bentar.
Nah, jadi sini tadi yang pertama itu kita tuliskan dulu $i sama dengan 1, kemudian kita tulis di sini itu while, karena kita akan membuat contoh perulangan dari while $i kurang dari 6. Terus echo $i, terus di sini ada increment i plus plus. Nah, coba kita lihat untuk hasilnya. Nah, jadi di sini akan menampilkan angka dari 1 sampai 5. Karena yang kita masukkan di sini tadi ketika i itu kurang dari 6, maka tampilkan hasilnya. Kenapa bukan jadi kalau misalnya perulangan di dalam program begini tuh mulainya dari angka 0. Jadi kalau misalnya kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya itu ada berjumlah 6. Jadi perulangan while itu mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditetapkan itu bernilai benar. Kemudian perulangan while itu tidak dijalankan sejumlah kali tertentu, tetapi memeriksa setelah setiap iterasi apakah kondisinya masih benar. Kondisinya itu tidak harus berupa penghitung, bisa berupa status operasi atau kondisi apapun yang mengevaluasi benar atau salah. Terus yang selanjutnya kita masuk ke pernyataan PHP break. Dengan break, kita itu dapat menghentikan loop bahkan jika kondisinya masih benar. Jadi kayak break itu ibaratnya pengstopan loopnya. Nah, coba di sini kita coba untuk contohnya. Di sini tuh kita kita tetap pakai kode yang tadi, terus di bagian sininya itu jika i sama dengan 3, maka break. Terus echo i $i titik koma, terus $i plus plus. Bentar, sepertinya ada yang salah. $i sama dengan 1, while $i kurang dari 6, maka if di sini tuh bukan echo ya teman-teman, di sini tuh if. Jika if jadi maksud dari kodenya itu adalah ketika tampilkan i jika i itu kurang dari 6. Tetapi jika i-nya itu sama dengan 3, maka hentikan. Terus tambahkan juga i increment. Nah, coba kita lihat outputnya di sini. Nah, di sini itu loopnya itu berhenti ketika memasuki angka 3 dan tidak menampilkan lagi angka-angka setelahnya. Jadi break itu ibarat kayak kita menghentikan loop yang terjadi. Terus yang selanjutnya ada pernyataan PHP lanjutan. Ini tuh pernyataan PHP continue. Nah, dengan pernyataan continue kita itu dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan iterasi berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita tuliskan lagi contoh untuk continue. Sini i sama dengan 0, kemudian jika i kurang dari 6, maka dekrementnya kita pindahkan ke atas. Incrementnya sini, terus continue. Di sini bukan lagi pakai break tapi pakai continue. Kemudian echo i. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini itu yang tidak ditampilkan itu hanya angka 3, karena di programnya tadi kita tulis jika i sama dengan 3 itu maka continue, artinya tidak ditampilkan. Berbeda dengan break tadi, dia itu kayak langsung menstopkan di situ saja dan tidak menampilkan lagi angka-angka seterusnya. Tetapi kalau misalnya continue ini, dia hanya menghentikan angka yang dituliskan di bagian sini, di if. Jadi kalau misalnya angkanya sudah sampai angka 3, maka tidak akan ditampilkan dan akan dilanjutkan untuk menampilkan angka-angka seterusnya selama i-nya itu kurang dari 6. Kemudian ada juga sintaksis alternatif. Sintaks while loop juga dapat ditulis dengan and while. Nah, contohnya itu seperti ini. Sebenarnya itu mirip codingannya. Terus echo ini dekrementnya kita pindahkan ke bawah.
Nah, ini tuh contoh untuk sintaksis alternatif. Nah, dia itu menampilkan bentar, kita lupa tambahkan kata and while-nya untuk melihat hasilnya. Terus and while. Equivalent $+ terus and while. While kurang dari 6. Sebenarnya kayak ada sedikit kesalahan. $i sama dengan 1, while $i kurang dari 6, $i plus and while. Kita copy saja. Oh, di bagian situ nggak usah pakai tanda ini. Nah, jadi dia itu jadinya gini, tapi sebenarnya masih salah. Sebenarnya kita copy saja yang ini. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, dia itu akan menampilkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian, ada lagi langkah selanjutnya, di mana jika kita ingin while jumlah loop itu menjadi 100, tetapi hanya kelipatan 10 saja yang muncul pada setiap iterasi, maka kita dapat menuliskan kodenya itu seperti ini. Coba kita tuliskan di sini. $i-nya kita masukkan 0. Kemudian ketika while pakai perulangan while, $i-nya itu kurang dari 100, while $i kurang dari 100, itu di bagian incrementnya ini, tadi kan sebelumnya kayak kita tuliskan plus begini, tapi kalau mau dia itu kelipatan 10, di plus kedua itu kita ganti dengan angka 10. Kemudian kita echo $i, terus pakaikan juga spasi. $i sama dengan 0, while $i itu kurang dari 100, while $i itu kurang dari 100, maka $i plus sama di sini kurang sama dengan $i plus sama dengan 10 echo $i terus tambahkan BR. Sebenarnya kayak ada yang salah. Di bagian Y sama dengan 0, Y itu kurang dari Nah, teman-teman, karena mungkin di sini ada beberapa kesalahan, kita coba di sini. Nah, nanti output yang tampil itu bakal kayak gini. Nah, jadi output yang tampil itu nanti adalah seperti yang kita lihat di sini tadi, di sini.
hasilnya juga bakal mirip dengan, nah di sini jadi kalau misalnya kita ganti yang di bagian sininya itu dengan plus sama dengan 10, maka yang tampil itu bakal kelipatan 10. Kalau misalnya juga kita tampil, mungkin kita ganti dengan 20, di sini tuh bakalan kelipatan 20 yang tampil. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bagian perulangan while. Nah, di perulangan while PHP ini, dia itu melakukan pengulangan pada blok kode 1 kali, kemudian mengulang perulangan tersebut selama kondisi yang ditentukan masih benar. Nah, perulangan while ini akan selalu mengeksekusi blok kode minimal 1 kali, kemudian memeriksa kondisinya, dan mengulang perulangan selama kondisi yang ditentukan itu bernilai benar. Nah, untuk contoh codingannya itu ada di sini, kita coba tuliskan lagi di VS Code. Sini tuh kita pakai contoh perulangan while. Terus echo $i titik koma, terus tambahkan increment $i plus plus while $i itu kurang dari 6. Nah, udah gini. Nah, coba kita lihat hasilnya. Oh, sebentar. Sepertinya ada error. Oh, kita belum deklarasikan variabel i-nya, maaf. Jadi $i-nya kita masukkan sama dengan 1. Oke, kita coba lagi. Nah, jadi yang tampil itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maksud dari ini si programnya, kita itu mendeklarasikan i sebagai 1. Dan do ini lakukan increment i plus plus jika i-nya itu masih kurang dari 6. Nah, jadi output yang ditampilkan itu adalah mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5. Nah, di sini ada catatan, dalam sebuah perulangan kondisi itu diuji setelah pernyataan di dalam perulangan dieksekusi. Ini berarti perulangan akan mengeksekusi pernyataannya setidaknya sekali meskipun kondisinya salah. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini dia tuh menyuruh kita apa yang terjadi jika kita menerapkan $i variabel ke 8 bukannya 1 sebelum mengeksekusi while loop yang sama lagi. Nah, contohnya itu ada di sini. Kita atur $i-nya itu sama dengan 8. Kemudian lakukan perulangan jika $i-nya itu, nah untuk yang lainnya sama seperti tadi, cuma yang kita bedakan itu adalah di $i-nya kita ganti 8. Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, yang akan ditampilkan itu adalah angka 8. Nah, penjelasan di sini tuh kodenya akan dieksekusi 1 kali sekalipun kondisinya itu tidak benar. Nah, ini kan kondisi yang kita masukkan tadi 8, sedangkan 8 itu bukan kurang dari 6, tetapi kodenya itu tetap akan dieksekusi 1 kali sekalipun kondisinya itu tidak benar. Kemudian pernyataan PHP break itu seperti contoh yang sudah kita jelaskan di perulangan sebelumnya, loop sebelumnya perulangan while. Nah, dengan break itu kita akan menghentikan loop yang terjadi. Contohnya itu misalnya di sini $i sama dengan 1, do if lakukan perulangan jika, maksudnya itu gitu, jika $i itu sama-sama dengan 3, terus kita break. Jika jika angka ini sama dengan 3, maka kita akan lakukan break. Kemudian echo $i, terus tambahkan juga increment i $i plus plus. Nah, coba kita lihat outputnya. Nah, di sini tuh kan seharusnya kalau misalnya kita seharusnya perulangannya itu kan muncul
dari 1 sampai 6 kan, karena kan di sini cetak I jika I-nya itu masih kurang dari 6. Tetapi di sini kita tambahkan pernyataan jika $I-nya itu sama dengan 3 maka lakukan break. Nah, jadi perulangannya itu berhenti ketika angkanya itu mencapai angka 3, perulangan itu akan berhenti. Kemudian pernyataan PHP continue juga sebenarnya sama dengan continue itu kita dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Maksudnya dia hanya mengskip angka yang ingin di skip tetapi tetap menuliskan angka-angka yang setelahnya. Nah, contohnya itu di sini di bagian break ini kita ganti saja dengan continue, maka harusnya output yang muncul ini adalah output lengkap tanpa angka 3. Coba kita lihat hasilnya. Ini yang sedikit loading. Harusnya output yang tampil tuh seperti ini teman-teman, kayak 1, 2, 4, 5, 6 di mana angka 3-nya itu di skip. Kita buka ulang saja dulu. Oh, tuh mati ya tadi. Nah, kita buka admin. Terus di sini kita masukkan lagi kita cek. Harusnya sih nggak loading. Kita kembalikan lagi, terus kita buka lagi. Sini kita masukkan lagi nama folder kita. Ini tampil. Coba misalnya yang oke. Sepertinya kalau misalnya kita mengedit, kita masuk saja ke bagian instalasi ini. Kita kode saja, copy kode yang ada di sini, kemudian kita masukkan ke sini. Oh, sebenarnya di sini memang ada masalah sama ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di bagian sini tuh kita akan membahas perulangan PHP4. Nah, perulangan PHP4 ini melakukan perulangan melalui blok kode sejumlah waktu yang ditentukan. Perulangan for ini digunakan ketika kita mengetahui berapa kali script itu harus dijalankan. Nah, sintaksnya itu seperti ini, ada for, terus masukkan expression 1, 2, dan expression 3. Nah, cara kerjanya itu yang ekspresi pertama itu dievaluasi sekali, terus ekspresi kedua dievaluasi sebelum setiap iterasi, dan yang ketiga dievaluasi setelah setiap iterasi. Nah, untuk contohnya itu, contoh codingannya itu ada di sini. Di sini kita masukkan nama folder. Bentar.
mungkin di sini kita masukkan dulu codingan yang ini. Jadi di sini kita hapus yang ini, terus kita masukkan codingan yang ini untuk melihat cara kerja dari perulangan for. Nah, gitu semua kita pakai kata for, kemudian masukkan $x sama dengan 0, terus $x itu kurang dari sama dengan 10, kemudian $x increment, kemudian kurung kurawal dan echo text the number is, dan kita masukkan $x-nya, terus tambahkan spasi. Sini ada kesalahan. Nah, coba kita lihat outputnya. Nah, di sini tuh bakal tampil nilai X mulai dari 0 sampai 10, karena tadi di sini $x-nya kita masukkan 0. Kalau contoh-contoh sebelumnya itu kan kita masukkan $x atau $, ini tuh sama dengan 1, jadi yang muncul itu mulai dari 1. Nah, di sini tuh ada output seperti ini yang dimulai dari angka 0 dengan sampai dengan angka 10. Nah, sini ekspresi pertama $x sama dengan 0, dievaluasi sekali dan menetapkan perhitungan ke 0. Terus ekspresi keduanya itu adalah di sini kan ada 3 ekspresi. Nah, terus ekspresi keduanya itu $x itu kurang dari sama dengan 10. Nah, maksudnya dievaluasi sebelum setiap iterasi, dan blok kode hanya dieksekusi jika ekspresi ini bernilai benar. Nah, dalam contoh ini, ekspresi itu bernilai benar selama $x itu kurang dari atau sama dengan 10. Terus ekspresi yang ketiga dievaluasi setelah setiap iterasi, dan dalam contoh ini, ekspresi meningkatkan nilai $x itu sebesar 1 pada setiap iterasinya. Jadi, yang muncul itu dari angka 0 sampai dengan angka 10. Kalau saya juga kita masukkan di sini angka 1, maka outputnya itu akan mulai dari angka 1 sampai dengan 10. Terus pernyataan PHP break ini sama seperti sebelumnya, dia itu akan tidak akan akan memberhentikan perulangan jika sudah mencapai angka tertentu. Soalnya di sini jika if $x-nya itu sama-sama dengan 3, maka lakukan break. Artinya perulangannya itu hanya berhenti, hanya akan tampil perulangan yang pertama dan kedua, 3 yang dan selanjutnya itu nggak bakalan tampil. Nah, di sini angka 3 dan selanjutnya itu tidak tampil karena kita pakai pernyataan break. Nah, selanjutnya ada pernyataan continue. Kalau misalnya di sini kita ganti continue sama seperti sebelumnya itu, maka hanya angka 3-nya yang bakalan di skip. Terus dia tetap menampilkan angka-angka setelah 3 sampai dengan 10. Kemudian di sini seperti yang tadi, jika kita ingin menampilkannya itu dalam kelipatan, misalnya di sini kita ingin menampilkannya itu dalam kelipatan 20, kelipatan 10, maka di bagian di sini $x-nya itu sama seperti tadi, kita jadikan $x plus sama dengan 10. Nah, di sini perulangannya itu bakalan bentar, kita matikan dulu continue-nya. Terus dulu ininya. If the number is $x kurang dari 0, kurang sini 100. Oke. Nah, jadi sini tuh bakal tampil kelipatan 10 sampai dengan 100. Di sini kita ganti jadi angka 1. Nah, jadi dia tuh akan menampilkan output yang seperti ini. Kemudian kita masuk ke perulangan for each. Nah, PHP perulangan di bagian sini kita akan membahas tentang perulangan for each PHP.
Nah, perulangan PHP melakukan perulangan melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array atau setiap properti dalam suatu objek. Nah, penggunaan loop yang paling umum adalah untuk melakukan pengulangan pada item-item suatu array atau for each. Nah, di sini tuh ada contohnya, coba kita tuliskan lagi di sini. Itu $colors. Terus kita buat list array di sini. Ini tuh nama-nama warna. Red, green, kemudian blue, dan yellow. Terus ini kita pakai kata for each untuk lihat contoh dari perulangan for each ini. Color as $x. Sini echo $x, terus tambahkan spasi. Nah, coba kita lihat untuk outputnya. Nah, jadi dia itu akan melakukan perulangan melalui item-item dari array yang diindex. Kalau misalnya sebelumnya tadi kayak kita cuma menampilkan angka, di sini itu kita bisa menambahkan list text dalam bentuk array. Nah, di sini tuh dia akan tampil mulai dari red, green, blue, dan terakhir yellow. Di sini kita pakai for each $colors as $x. Kemudian kita echo $x-nya itu dengan memakai spasi. Nah, di sini untuk setiap iterasi loop, nilai elemen array set ini ditetapkan ke variabel $x. Iterasi berlanjut hingga mencapai elemen array terakhir, hingga mencapai tulisan yellow ini. Kemudian di sini itu susunan yang ada di sini merupakan susunan terindeks, di mana item pertama memiliki kunci 0 dan item kedua memiliki kunci 1, jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada juga yang namanya array asosiatif. Nah, array asosiatif ini berbeda. Dia itu menggunakan kunci bernama yang kita tetapkan padanya, dan saat melakukan pengulangan melalui array asosiatif, kita itu mungkin ingin mempertahankan kunci tersebut beserta nilainya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita tulis contohnya. Di sini kita tuliskan members, terus array-nya itu adalah, kita ganti saja ini, Peter, namanya 35, terus di sini tuh nama kedua, misalnya Ben. Dia umurnya 37, kemudian yang ketiga ada Joy, umurnya dia tuh 43. Untuk ini kita hapus saja. Nah, kemudian di sini karena tadi di sini kita pakai untuk $members, juga kita ganti valuesnya itu dengan members as $x, kemudian y, echo-nya itu $x, $y. Di sini kurang $. Nah, coba kita lihat untuk outputnya. Nah, jadi dia itu akan menampilkan dia itu mencetak kunci nilai dari setiap members array. Jadi Peter 35, Ben 37, dan Joy itu 43. Nah, kemudian ada juga perulangan for each PHP pada objek. Nah, perulangan for each juga dapat digunakan untuk melakukan perulangan melalui properti suatu objek. Nah, contoh di dalam ini kita ada sebuah kode lagi yang akan kita tuliskan di sini. Nah, pertama-tama itu kita buat dulu
kelas car, nama kelasnya itu car, kemudian public $color, kemudian public $model, kemudian public function, construct, public construct $color, $model, terus di sini lagi tuliskan $this color sama dengan $color, terus kita copy, sini kita ganti model, sini juga model. Kemudian setelah itu kita tulis lagi, kita tentukan lagi $mycar, new car, terus itu red, Volvo. Ini tuh kayak warna mobilnya, terus merek mobilnya. Ini mobilnya Volvo. Terus tambahkan for each $mycar as $x, seperti tadi lagi $y, kemudian echo $x, $y, terus tambahkan lagi spasi. Di sini kurang. Coba kita jalankan untuk lihat. Di line 10 ada sedikit kesalahan. Expected token. Mungkin jadi kode itu seperti ini. Nah, jadi output yang tampil itu colornya itu adalah red dan modelnya itu adalah Volvo. Jadi di sini kan yang pertama dideklarasikan itu adalah public color terus public model. Jadi yang kita masukkan di sini itu urutan yang pertama itu kita masukkan colornya warna merah, terus jenis modelnya itu Volvo. Kemudian pernyataan PHP break ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya jika $x-nya itu sama dengan blue, maka break. Coba kita tuliskan di sini. Kayak ini tuh sebenarnya sama kayak yang sebelumnya. Coba kalau kita mau lihat contohnya itu kayak gini.
Nah, jadi kan harusnya setelah itu harus ditampilkan ya semuanya sampai akhir, tapi karena di sini kita pakai pernyataan break, jadi yang tampil itu hanya red dan green saja. Terus blue dan yellow itu nggak tampil karena kita sudah pakai pernyataan break. Terus continue juga sama, kalau misalnya di sini kita tambahkan continue, itu nanti bakalan tampil semua tapi blue-nya di skip. Kemudian ada juga perulangan for each PHP by row. Nah, saat melakukan perulangan melalui item array, perubahan apapun yang dilakukan pada item array secara default tidak akan mempengaruhi array asli. Nah, contohnya, sini kita tulis dulu contohnya untuk lebih jelasnya. For each color as $x, if $x-nya itu sama dengan blue, itu $x sama dengan pink. Oh, sini kita pakai lagi apa ya? Pemanggilan fungsi atau vardam. Vardam colors. Nah, udah, coba kita lihat outputnya gimana. Oh, jadi sini tuh dia apa ya, secara default mengubah item array tidak akan mempengaruhi array asli. Nah, jadi sini kayak misalnya kita ingin mengubah item arraynya dengan menambahkan $x sama dengan pin ini, tetapi ternyata dia itu tidak, pengubahan item array ini tidak mempengaruhi array asli. Dan sini tuh red, green, blue, dan yellow ini tipe datanya adalah stringnya. Jadi vardam ini tadi buat memanggil bentuk apa ya, bentuk jenis ininya kayak string, integer, atau apapun. Tetapi dengan menggunakan dan karakter dalam for each deklarasi, item array tetap ditetapkan dengan referensi, yang mengakibatkan perubahan apapun yang dilakukan pada item array juga akan dilakukan pada array asli. Nah, contohnya di sini dengan menerapkan array dengan referensi itu ini ya, contohnya yang ini, coba kita tuliskan lagi di sini. Nah, jadi di sini tuh kita pakaikan simbol dan. Coba kita lihat. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Iya, jadi dia kalau misalnya dengan menetapkan simbol yang ini tadi, dan yang ini tadi, maka yang tadinya itu harusnya teks yang ditampilkan itu blue, tapi dia menampilkan hasil pink karena kita memakai array referensi yang ditandai dengan adanya simbol dan yang ini. Kemudian ada juga sintaksis alternatif. Kita dapat menuliskan and for each yang dapat dituliskan seperti ini. For each di sini itu hapus dulu yang ini. Echo $x terus and for each and for each. Sebenarnya ada kesalahan sedikit.
nggak usah tampilkan ini. Nah, jadi output yang bakal tampil itu harusnya seperti ini ya. Coba kita ambil saja yang ini. Kemudian kita coba di sini. Nah, jadi output yang tampil itu kayak gini, red, green, blue, yellow. Terus akhirnya kita pakaikan and for each. Itu sintaksis alternatifnya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke bagian di sini tuh. Nah, sekarang kita masuk ke PHP break statement atau pernyataan break PHP. Nah, pernyataan break PHP ini digunakan untuk keluar dari berbagai jenis perulangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau misalnya kita pakai PHP break itu dia akan menghentikan perulangan sampai sampai situasi yang ditetapkan tersebut. Nah, contohnya di sini keluar dari lingkaran $x ketika 4. Ini sebenarnya sudah kita contohkan dari awal tadi. Kayak misalnya kita pakai perulangan for. Nah, di sini tuh kan di sini kita ada 3 kejadian. $x sama dengan 0, terus ketika $x-nya itu kurang dari $x-nya kurang, jika kalau $x-nya kurang dari 10, maka tampilkan x increment. Tapi jika x-nya itu sudah sampai di angka 4, maka lakukan break. Jadi otomatis output yang muncul itu yang ini hanya mulai dari angka 0 sampai dengan 3, karena ketika sudah mencapai angka 4 itu sudah ditetapkan break. Nah, kemudian pernyataan break dapat digunakan untuk keluar dari suatu masalah. Contohnya di sini adalah misal kita pakai perulangan while. While $x-nya itu kurang dari 10. Hapus saja yang ini. If $x sama dengan 4, break. Nah, ini sudah persis kayak yang tadi, coba kita lihat. Oh, sini sepertinya ada banyak errornya ya. Teman-teman, sini banyak errornya. Mungkin kita perbaiki dulu. Kita lihat, nah outputnya itu bakal kayak dia tuh keluar dari lingkaran $x ketika 4. Jadi 0, 1, 2, 3 ketika dia sudah mencapai angka 4, maka dia akan berhenti sampai di situ saja. Jika ini tuh ketika kita menggunakan break dalam while. Terus break di perulangan do while. Di situ ada kayak contoh break ketika kita dalam perulangan do while. Nah, contohnya itu di sini kita deklarasikan $i-nya itu sama dengan 1. Kemudian di sini itu declarasinya sama dengan 1, kemudian do jika $i-nya itu sama dengan 3, $i-nya itu sama dengan 3, maka lakukan break. Kemudian echo $i itu, kemudian kita tambahkan $i plus increment. While $i itu kurang dari 6. Nah, oke, coba kita lihat outputnya. Oh, bentar guys, ada yang salah. Nah, outputnya di sini itu 12 ya?
Oh iya, outputnya itu jadinya 12. Jadi di sini tuh kayak kita deklarasikan dolar ini sama dengan 1, terus lakukan perulangan ini jika ini sama dengan 3 maka break, kemudian echo dolar i plus plus, while dolar ini itu kurang dari 6. Kemudian ada juga jeda di loop for each. Pernyataan break dapat digunakan untuk keluar dari masalah di for each. Nah, break juga dapat kita pakai di for each. Contohnya itu gini. Jadi kalau misalnya break itu kita pakai di for each, kita deklarasikan dulu dolar ini sama dengan 1, kemudian kita masukkan list array-nya dalam variable colors ini dengan list yang seperti ini, kemudian for each color as $x, kemudian kalau misalnya $x ini sudah sampai di kata blue, maka break. Coba kita lihat outputnya. Jadi yang ditampilkan itu hanya red green. Ketika dia sudah sampai blue itu dia tidak menampilkan lagi list selanjutnya. Dan selanjutnya kita masuk ke continue. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pernyataan PHP continue statement atau pernyataan lanjutan PHP. Ini juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perbedaannya dengan break itu dia hanya men-skip angka atau kondisi yang ditentukan, tapi masih menampilkan kondisi tersebut sampai dengan seterusnya. Nah, contohnya itu yang ini. Misalnya gini, di perulangan for. Coba kita lihat. Nah, di sini tuh kayak 0, 1, 2, 3. Nah, berarti ketika X-nya itu sama dengan 4, maka dia akan melakukan skip ke nilai 4 tersebut dan melanjutkannya ke selanjutnya. Terus, kalau misalnya dalam while loop itu, contohnya itu seperti ini. Kayak kita deklarasikan dulu dolar X itu sama dengan 0, kemudian kita if dolar X itu sama dengan 4, maka if ini kita bawa ke atas, maka continue. Jadi penulisannya kalau dalam while loop itu dalam apa ya tadi? Dalam while loop itu gini. Terus echo-nya itu kayak the number is, terus $x br, terus titik koma, terus tambahkan juga increment $x plus plus. Nah, coba kita lihat outputnya. PHP error system online 10. Oh iya, kurang titik koma. Sebenarnya masih ada yang salah. X, oh iya. Kurang while. Sini tuh while $x kurang dari 10. Coba. Jadi di sini kita coba lagi jalankan, buka ulang lagi. Sini tuh kayak nama folder. Sini latihan. Nah, jadi outputnya itu bakalan seperti ini. Nah, di sini tuh karena tadi kan karena di sini lama, jadi mungkin untuk contoh ini kita bisa lihat saja di sini. Jadi di sini tuh kayak sama sih kayak tadi.
itu angka 4-nya di skip, tapi cara penulisannya kalau misalnya di dalam prolongan while loop itu continue-nya ditaruh seperti ini. Terus ada juga yang namanya ada juga break ada juga continue di dalam do while. Jadi contohnya itu seperti ini. Kembali dulu. Nama file kita apa ya tadi, latihan. Nah, 1, 2, 4, 5, 6. Jadi dia itu hanya meng-skip angka 3. Kalau misalnya di sini juga kita ganti, misalnya kita skip angka 4, maka yang tampil di sini yang adalah 1, 2, 3, 5, 6 dan angka 4-nya yang di skip. Kemudian ada juga continue di for each loop, dia itu bentuknya kayak gini. Itu dalam, kalau misalnya for each ini tadi dalam bentuk array ya, jadi kita buat list array-nya dulu, nanti yang ditampilkan adalah list array-nya. Jadi kayak gini. Nah, yang di skip itu hanya blue, karena di sini tadi kita tuliskan if $x-nya itu sama dengan blue, maka lakukan continue. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian function atau fungsi dalam PHP. Nah, PHP ini memiliki beberapa fungsi bawaan, atau PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Terus selain fungsi PHP bawaan, kita itu dapat membuat fungsi sendiri. Nah, fungsi itu adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Suatu fungsi itu tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat, dan fungsi akan dieksekusi melalui pemanggilan fungsi tersebut. Nah, untuk contoh pembuatan fungsi, contoh sintaks fungsi itu seperti ini, function my message terus hello world. Di sini ada tips bahwa berikan fungsi tersebut nama yang mencerminkan fungsinya. Contohnya itu misalnya untuk memanggil fungsi tersebut cukup tulis namanya kemudian diikuti oleh tanda kurung. Coba kita coba sendiri di sini. Nah, cara untuk menulisnya itu kayak tuliskan dulu function, terus nama functionnya, terus diikuti oleh tanda kurung. Kemudian pakai buka kurung kurawal dan dan tampilkan pesan yang akan muncul ketika kita memanggil fungsi tersebut. Contohnya di sini adalah hello world. Kemudian kita tampilkan fungsinya. Cara mengambil fungsinya tuh gini. Coba kita lihat outputnya. Nah, di sini tuh akan tampil tulisan bernama hello world yang kita panggil melalui fungsi yang kita buat, yaitu my message. Kemudian, nah di sini ada penjelasannya. Dalam contoh kita membuat fungsi bernama my message. Kurung kurawal buka itu menandakan awal kode fungsi, dan kurung kurawal tutup yang ini itu menandakan akhir fungsi. Nah, teks yang ditampilkan itu adalah hello world. Kemudian ada juga argumen fungsi PHP. Nah, informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Argumen itu sama seperti variabel. Argumen itu ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung, dan kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan dengan tanda koma. Nah, contoh di bawah ini akan menampilkan sebuah fungsi dengan argumen dengan satu argumen, yaitu $name. Mungkin kita bisa tuliskan dulu untuk contoh kodenya di sini. Jadi yang pertama itu adalah kita buat dulu functionnya. Nama functionnya itu adalah family name, diikuti dengan tanda kurung.
Situ kayak ada dollar fname, terus echo dollar fname, ada refsness dot br, terus tambahkan titik koma, kemudian di luar tanda kurung ini kita panggil nama fungsinya tadi, itu wait sebenarnya di sini kayak gini aja gak sih, family name. Nah, di sini kita panggil fungsinya family name Jani, kemudian ini, terus tinggal kita copy saja. Sini tuh hege, kemudian di sini tuh style, kemudian ada kaijin, kemudian ada Borch. Nah, jadi ini tuh maksudnya kita membuat dulu function yang namanya itu family name, terus di kurung dalam kurung itu kita tambahkan dollar fname, terus echo fname-nya yang ini diikuti dengan kata refsness ini dot, terus kita tambahkan spasi. Coba kita jalankan. Nah, jadi di sini akan tampil kayak misalnya Jenny Refsness sampai dengan Borch. Nah, ketika nama family name fungsi tersebut dipanggil, kita itu meneruskan sebuah nama, misalnya Jenny, dan nama tersebut digunakan dalam fungsi tersebut yang menghasilkan beberapa nama depan yang berbeda tetapi nama belakang yang sama. Nah, contohnya seperti yang sudah kita buat di sini tadi. Nah, contoh ini memiliki fungsi dengan dua argumen, yaitu $name dan juga kalau misalnya contoh yang akan kita tuliskan yang ini, dia itu memiliki dua argumen, yaitu $name dan $year, berbeda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini tadi kan cuma satu fungsi $name. Kalau di sini kita akan coba buat fungsinya itu, kita coba membuat fungsinya itu dengan dua argumen. Contohnya di sini kita tambahkan $year di bagian sini. $year. Oke, terus di bagian sini kita tambahkan juga tahunnya dalam yang diapit oleh tanda kurung. Itu misalnya 1975. Terus yang ini itu misalnya bentar. Misalnya yang ini ya, yang dua ke bawah ini nggak usah, cukup 3 contoh saja yang kita tampilkan di sini. Itu umurnya tahun lahirnya misalnya 1768, terus di sini itu misalnya tahun lahirnya itu 1990 gitu. Terus kita coba kita coba running, ambil saja dari sini ding. Nah, kalau misalnya kita coba running yang ini, itu akan tampil pesan kayak misalnya HG Refsness itu born in 1975, Stella Refsness itu lahir di 1978, dan Kaijin itu lahir di 1983. Jadi dia itu punya dua argumen. Yang pertama itu name, yang kedua itu year. Di sini itu kayak
refness yang ini bakal otomatis ditampilkan mengikuti nama depan yang ini, terus kemudian diikuti dengan tahun lahirnya masing-masing yang diawali dengan kalimat yang ini, kemudian diikuti dengan $year. Nah, hasil outputnya itu nanti bakal seperti ini. Kemudian nilai argumen default PHP. Contoh berikut ini menunjukkan cara menggunakan parameter default. Jika kita memanggil fungsi setHeight tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan mengambil nilai default sebagai argumen. Nah, contohnya itu bisa kita tuliskan lagi di sini untuk lebih jelasnya. Nah, kita buat dulu functionnya. Function, kita tuliskan setHeight. setHeight. Masukkan lagi $min_height sama dengan 50. Kemudian kita echo the height is (2), terus kita masukkan $min_height, terus pakaikan juga spasi. Oke, seperti ini. Kemudian tambahkan ini. Sini ada typo. Kemudian di bagian luar kurungnya itu kita panggil fungsinya. Kita atur tingginya itu 350. Terus kemudian tuliskan lagi setHeight. Nah, yang ini tuh ada keterangan di bagian sini itu bakal menggunakan nilai value untuk 50. Terus setHeight, bentar. 135 di koma, kemudian $80. Nah, coba kita jalankan. Nah, jadi dari kode yang kita tulis ini, dia tuh akan menampilkan output dari tingginya yang 350 sampai dengan 80. Nah, yang pertama itu kan kita deklarasikan untuk $min_height itu adalah sama dengan 50. Terus kita pakai di sini setHeight-nya itu 350. Nah, output yang muncul pertama itu dia menampilkan yang ini. Kemudian setHeight ini tanpa nilai apapun di dalamnya, yang ini kita tidak tuliskan nilai apapun di dalam sini, itu bakal menampilkan nilai default dari 50 yang kita tuliskan di sini. Kemudian setHeight 135 dan yang terakhir itu adalah setHeight 80. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak menampilkan nilai apapun di dalam ini, misalnya kita deklarasikan memang angkanya, maka dia itu akan menampilkan nilai default yang kita masukkan di awal. Coba misalnya di sini kita hapus yang ini. Jadi dia itu tidak mendeklarasikan nilai apapun, kita lihat. Nah, jadi di sini karena di sini kita tidak deklarasikan nilai apapun, maka dia otomatis mendeklarasikan nilai dari $min_height ini. Kemudian ada juga fungsi PHP yang mengembalikan nilai. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan suatu nilai, gunakan pernyataan return. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita hapus dulu yang ini. Jadi contohnya itu yang ini. Nah, kalau misalnya kita lihat outputnya itu yang pertama itu kan kita buat function sum yang memuat $x dan $y. $z itu sama dengan $x tambah $y. Kemudian kita mengembalikan nilai z. Nah, di sini itu kita tampilkan echo 5 plus 10 sum 5, 10, terus tambahkan spasi dan yang lain-lainnya juga seperti itu. Nanti output yang bakal muncul itu adalah seperti ini.
di mana 5 tambah 10 sama dengan 15, 7 tambah 3 20, dan 2 tambah 4 sama dengan N. Nah, jadi itu dia pakai, itu merupakan hasil dari apa ya, ini tadi, yang fungsi PHP mengembalikan nilai. Kemudian ada juga yang melewati argumen dengan referensi. Dalam PHP, argumen itu biasanya diteruskan berdasarkan nilai, yang berarti salinan nilai digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi yang tidak dapat diubah. Ketika suatu argumen fungsi diteruskan sebagai referensi, maka perubahan pada argumen tersebut juga mengubah variabel yang diteruskan. Untuk mengubah argumen fungsi itu menjadi referensi, kita gunakan simbol yang ini, simbol dan. Contohnya itu adalah seperti ini. Coba kita tuliskan. Nah, tulisan functionnya itu adalah add five, terus pakai simbol dan ini $, terus diikuti kata value. Terus $value itu plus sama dengan 5, dan di luar dari sini kita tuliskan apa ya, kita tuliskan bentar, $num sama dengan 2, kemudian add 5 nya itu $num kemudian echo $num. Nah, kalau misalnya kita lihat outputnya, dia itu berbentuk seperti ini, 7, karena apa ya, gunakan argumen passBear reference untuk memperbarui variabel. Jadi yang variabel yang pertama kan kita ini masukkan nilainya 5, kemudian numnya 2. Maksudnya ini kita menambahkan nilai 5 dan 2, dan hasilnya nanti itu adalah 7. Kemudian ada juga jumlah argumen variabel dengan menggunakan ini operator di depan parameter fungsi, maka fungsi tersebut menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui. Fungsi ini juga disebut fungsi variadis. Nah, argumen fungsi variadis itu menjadi sebuah array. Contohnya untuk lebih jelas mungkin kita tuliskan lagi di sini. Jadi di sini tuh ada function sum my numbers. Nah, di sini kita pakai icon yang ini sebanyak 3 kali, terus titik 3, terus masukkan $x, kemudian buka ini, masukkan $n itu sama dengan 0, kemudian $len itu sama dengan count $x, kemudian for, di sini kita masukkan beberapa perintah eksekusi, $i sama dengan 0, terus $i kurang dari $len, kemudian $i plus plus. Kemudian kita buka kurung lagi, $n itu plus sama dengan $x, kurung siku $i. Titik koma. Kemudian di bagian sini itu tambahkan return untuk mengembalikan nilai dari n. Nah, di sini tuh $a itu sama dengan
langsung my numbers 526,277 5,2,6,2,7,7 PH dolar A. Nah sebenarnya di sini ada beberapa yang salah. Dolar X, dolar Y, titik koma, kemudian dolar ini sama dengan dolar Y kurang dari. Oh sini kurang 4 I, oke. Coba kita lihat outputnya gimana. Nah output itu adalah 29. Jadi dia itu menjumlahkan semua nilai dari ini, kayak 5 tambah 2, 7, tambah 6, 13, 15, terus tambah ini adalah hasilnya 29. Jadi dia itu menambahkan semua nilai yang ada di sini. Kemudian ada juga kita dapat memiliki satu argumen dengan banyak variabel, dan itu harus menjadi argumen terakhir. Nah, kemudian mungkin kita bisa tuliskan contohnya lagi di sini. Nah, coba kita lihat outputnya. Nah, outputnya itu adalah seperti ini. Dia melakukan perulangan Hejendo ini sebanyak 3 kali. Nah, kan yang pertama itu kita buat function my family yang mengandung dollar last name dan dollar first name. Kemudian kita masukkan dollar text dengan tanda string yang tidak ada isinya, kemudian dollar len. Terus untuk dollar I, terus dollar I kurang dari len dan ada increment dollar I, kita itu menambahkan dollar txt, kemudian tambahkan kode seperti ini. Kemudian kita mengembalikan nilai dollar txt. Dan di sini kita memanggil Kita memanggil untuk isi dari yang akan ditampilkan di output nanti adalah seperti ini. Hejendo. Nah, jadi output yang bakal tampil itu adalah seperti ini, dimana setiap akhirannya itu mengandung kata doa. Kemudian jika argumen variabel itu bukan argumen terakhir, maka kita akan mendapatkan kesalahan. Nah, coba ini pasti kalau misalnya kita coba kode yang ini bakal menghasilkan error. Nah, disitu kayak ada errornya sedikit karena kita memiliki titik-titik itu pada argumen pertama dan dari 2 argumen. Nah, jadi yang tanda yang ini nih, yang ini harus ditempatkan di sini. Kemudian PHP itu adalah bahasa yang diketik longgar. Pada contoh di atas, perhatikan bahwa kita itu tidak perlu memberitahu PHP tipe apa dari tipe data apa variabel tersebut. PHP secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya. Karena tipe data tidak dapat ditetapkan secara ketat, maka kita dapat melakukan hal seperti menambahkan string ke integer tanpa kesalahan. Nah, dalam PHP 7 kita deklarasi tipe itu telah ditambahkan. Dia itu memberi kita opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan saat mendeklarasikan suatu fungsi. Dan dengan mendapatkan string deklarasi tersebut akan muncul fatal error jika tipe datanya tidak cocok. Nah, dalam contoh di bawah ini kita coba mengirim angka dan string ke fungsi tanpa menggunakan string. Nah, kita coba untuk mengcoding yang ini. Sini itu coba kita masukkan function
add numbers int $a int $b. Ini tambahkan ini, terus kita kembalikan nilai dari $a plus $b. Terus di luar dari fungsi itu kita tampilkan $b. Kemudian di sini kita echo add numbers 5 days. Bentar. Coba kita running ini ada error ya. Nah, karena kenapa? Oh iya, karena kayak kenapa itu pas kita masukkan fungsi yang ini itu ke dalam sini, itu outputnya adalah error karena kita mencoba mengirimkan angka dan string ke fungsi tanpa menggunakan string. Jadi otomatis dia itu bakal muncul fatal error seperti ini sesuai dengan yang dijelaskan di penjelasan yang ini tadi. Kemudian untuk menentukannya string kita perlu mengatur ini tuh harus berada di baris pertama berkas PHP. Nah, dalam contoh itu sudah ada deklarasi dari ini yang ditampilkan di berkas pertama PHP. Coba kita coba apakah ini sudah benar. Nah, jadi kalau misalnya kita tampilkan seperti ini, maka akan tampil parse error seperti ini karena deklarasi string itu memaksa segala sesuatunya digunakan sesuai dengan tujuannya. Jadi contoh coding yang ini menampilkan pesan error seperti yang sudah dijelaskan di sini juga, bahwa ini objective error argumen 2. Nah, seperti ini errornya itu berbentuk seperti ini. Kemudian di bagian deklarasi tipe pengembalian PHP. Nah, PHP 7 itu mendukung deklarasi tipe untuk pernyataan tersebut, seperti hanya deklarasi tipe untuk argumen fungsi dengan mengaktifkan persyaratan yang ketat. Fatal error itu akan muncul jika terjadi ketidakcocokan tipe. Untuk mendeklarasikan tipe untuk fungsi pengembalian, tambahkan titik 2 dan tipe tepat sebelum tanda kurung kurawal buka tanda kurung saat mendeklarasikan fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita dapat menuliskan contoh yang ada di sini. Nah, coba kita masukkan contoh yang ada di sini ke dalam codingan. Nah, jadi yang pertama itu kita tambahkan di sini adalah declare string type ya, types sama dengan 1. Kemudian titik koma, nah ini tuh adalah bagian strict requirement. Kemudian tuliskan function add
numbers, terus float dolar A, terus float lagi dolar B, kemudian kedua float, buka kurung, terus kembalikan nilai dari dolar A plus dolar B. Kemudian di luarnya ini kita tampilkan echo add numbers 1.2,5.2. Udah gini, dan nah, jadi itu kayak kita deklarasikan dulu strict type-nya, terus kita buat function added number yang membuat float dolar A dolar B, kemudian kita akan mengembalikan nilai dari dolar A dan dolar B. Harusnya sih ini adalah ketika kita run-kan, kita outputnya itu bakal hasil penjumlahan dari 1,2 dan 5,2. Coba kita lihat. Oh bentar, ada error. Nah, ini ada error lagi. Online 7 function added number. Nah, ini buat nanti outputnya itu bakal berbentuk 6,4 yang merupakan hasil penjumlahan dari ini tadi. Terus float dolar A, float dolar B, return dolar A plus dolar B. Terus online 7 kan yang ini. Kita copy ulang lagi. Nah, tapi intinya tadi bakal muncul output yang menampilkan hasil penjumlahan dari 1,2 dan 5,2. Kemudian kita masuk juga ke, kita tuh dapat menentukan tipe pengembalian yang berbeda selain tipe argumen, tetapi kita harus memastikan bahwa tipe pengembaliannya itu benar. Nah, contohnya itu yang ini. Jadi di sini tuh perbedaannya adalah kita menambahkan INT di bagian sini, bukan lagi float. Jadi kita menambahkan INT. Nah, di sini tuh kita ganti menjadi INT. Kemudian return di sini kita tambahkan juga dalam kurung INT. Terus ini juga kita masukkan ke dalam tanda kurung. Dan coba kita run. Sebenarnya masih error sih. Error type-nya itu di sini. Kita perlu lagi PHP. Enggak sih, bakal error. Di line 5 declare strict type sama dengan 1. Nah, ini tuh outputnya itu bakalan 6. Jadi output dari coding itu adalah 6. Yang dia itu tadi seperti di awal bahwa dia menentukan tipe pengembalian yang berbeda selain tipe argumen, tapi pastikan tipe pengembaliannya itu adalah benar. Jadi itu mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait penjelasan bahasa pemrograman PHP yang kita akses
yang kita lihat outputnya di localhost, mulai dari tadi di bagian loops atau perulangan PHP sampai dengan fungsi PHP. Nah, jika ada salah kata maupun ada penjelasan yang dikurang mengerti, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.